Engkaulah Allah, gunung batu dan kota benteng kami. Kepadamulah kami berserah dan menikmati kemurahan-Mu. Sungguh agung Tuhan boleh bersama dengan kami. Saudara-saudara yang kekasih, kita jumpa lagi dalam renungan harian di mana kita berada di hari Selasa, tanggal 26 Juli tahun 2022. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa untuk membaca firman-Nya. Mari berdoa. Kami selalu merindukan firman-Mu karena kami mau hidup dalam kuasa dan kehendak Tuhan. Firman-Mu akan memberikan nasihat dan peringatan bagi kami, dan karena itu kami mohon tuntunan Roh Kudus agar firman yang kami baca dan renungkan akan terus mengambil bagian dalam hidup kami. Bersabdalah Tuhan, kami menyambut firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita membaca kitab Roma 11 ayat 25 sampai 36. Penyelamatan Israel. Sebab, saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahan-Nya atas mereka semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikian firman-Nya. Amin. Saudara-saudara, tema kita menjaga kepercayaan. Kepercayaan dari seseorang merupakan hal yang harus kita jaga, karena tidak semua orang bisa dengan mudah percaya kepada orang lain, dan tidak semua orang bisa menjaga kepercayaan dengan baik. Selagi masih ada orang yang menaruh percaya kepada kita, maka jagalah kepercayaan itu. Saudara, bangsa yang menjadi pilihan Allah di antara banyaknya bangsa, nyatanya mengalami kegagalan sebagai bangsa yang takut akan Allah. Ya, kegagalan menjadi bangsa pilihan membuat mereka disebut sebagai bangsa yang tegar tengkuk, karena kehidupan mereka yang sering memberontak kepada Allah. Namun, saudara, ketegaran hati Israel nyatanya tidak membuat Allah menghukum dan membinasakan mereka.
Tetapi hal itu justru dipakai Allah untuk menjangkau bangsa-bangsa lain. Sebab kasih Allah adalah kasih yang tidak terbatas hanya kepada bangsa Israel. Allah tidak tinggal diam terhadap ketegaran bangsa pilihannya. Kemurahan Allah bagi bangsanya semata-mata karena kasih-Nya bagi mereka. Dan saudara, karena itulah Paulus menekankan kepada jemaat di Roma untuk menyadari bahwa keselamatan yang merupakan karya agung Kristus menjangkau seluruh bangsa, sebab tidak ada seorang pun yang dapat menjangkau pikiran Allah. Yang pasti, hanyalah kemurahan Allah dinyatakan bagi mereka yang mau menerima dan percaya kepadanya. Saudaraku, sudah selayaknya sebagai orang percaya kita menjaga kepercayaan dari Allah untuk menikmati persekutuan dengannya. Kepercayaan itu, saudara, dengan hidup memberitakan kebaikannya, menjadi terang dalam kegelapan, menjadi berkat dalam perkataan dan tindakan. Terlebih, saudara, saling mengasihi sebagai umat yang dikasihi Tuhan. Mari menjaga kepercayaan dari Tuhan dan melakukan segala yang Tuhan harapkan dalam hidup kita. Amin. Mari berdoa. Biarlah kami selalu memegang teguh kepercayaan yang Engkau berikan dalam hidup kami, agar hidup kami berkenan bagi Allah. Biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja, tapi akan terus kami pelihara dalam hidup kami. Engkau memberkati kami selalu, Tuhan, baik anak-anak kami, baik usaha dan pekerjaan kami, baik masa depan kami. Tuntun kami, pegang tangan kami, agar kami berjalan di dalam maksud dan kehendak Tuhan. Ampuni ketika kami melakukan kesalahan di hadapan-Mu, dan berkati setiap sukacita kami, entah pertambahan usia, entah menikmati berkat-berkat yang indah yang Tuhan berikan. Biar kami selalu mensyukurinya dalam kuasa-Mu. Dan berkati ketika kami sedih, berduka, menangis, bergumul, hadirlah selalu menjadi gembala yang baik, agar ketenangan, jalan keluar, kedamaian boleh menjadi bagian hidup kami. Tuhan memberkati para orang tua kami, biar mereka terus merasakan penyertaan-Mu, masa tua dilalui dengan terus bersukacita dalam Kristus. Engkau memberkati saudara-saudara kami yang setia mendengarkan renungan harian ini. Kasihi mereka, biar mereka hidup dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Engkau memberkati para pelayan-Mu, agar terus melayani dengan setia dan sabar. Memberkati bangsa kami, biar suasana negara kami tetap berada dalam keadaan kondusif. Kami hidup berdampingan dalam perbedaan untuk saling menghormati, dan Tuhan memakai pemerintah kami menciptakan masyarakat adil dan makmur. Terima kasih Yesus. Kami membawa seluruh kehidupan kami dalam kuasa-Mu, karena hanya di dalam Tuhanlah kami akan kuat dan tegar menjalani hidup ini. Ini kami yang bermohon, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Syukur saudara-saudara boleh mengikuti renungan harian ini. Kiranya firman ini menjadi berkat dalam hidup kita. Teruslah menantikan renungan harian berikutnya. Jaga kesehatan, senantiasa semangat menjalani hari-hari karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.